Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya di channel After Moment Study. Pada video kali ini kita akan membahas soal ASPD Kabupaten Bantul tahun 2021 paket yang pertama. Soal ini adalah soal asli tapi saya kemas supaya tampilannya lebih menarik. Oke, yuk kita langsung saja ke soalnya. Nah, di sini disediakan gambar yang mana yang ditanyakan adalah energi potensial di titik B. Nah, titik B di mana? Di sini. Oke. Nah, yang perlu kita pahami adalah energi potensial itu merupakan energi yang ada hubungannya dengan ketinggian. Persamaannya bagaimana? Energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikalikan dengan H. H itu adalah ketinggian yang diukur dari tanah. Ingat, ketinggian yang diukur dari tanah. Oke. Nah, berarti jika tinggi diketahui ya, tinggi sangkar burungnya ini 9 meter, ya kan? Terus jarak antara A dengan B ini 6, berarti hanya itu berapa? Nah, hanya itu selisih antara 9 dan 6. Berarti H itu adalah 9 dikurangi 6, yaitu berapa? 9 dikurangi 6 adalah 3 meter. Oke, itu hanya. Nah, kemudian masanya itu berapa? Masanya adalah 500 gram. 500 gram ini kita ubah menjadi kilogram, yaitu berapa? Naik 3. Naik 3 berarti dibagi 1000. Artinya nilainya adalah 0,5 kilogram. Oke. Kemudian percepatan gravitasinya sudah jelas 10 meter per second kuadrat. Yuk kita masukkan nilai-nilai yang telah kita identifikasi. Yang mana? Energi potensial sama dengan 0,5 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 3. 0,5 coret dengan ini set. Sehingga energi potensialnya itu nilainya adalah 15 joule. Energi kan joule. 15 joule seperti itu. Nah, misalkan ditanya jika pengait sangkar jika ditambahkan pertanyaan berapa energi kinetik pada posisi B. Energi kinetik posisi B jika sangkar itu putus talinya. Nah, jika talinya itu putus dan sangkarnya itu terjatuh sampai ke posisi B, berapa energi kinetiknya? Yang perlu kita pahami adalah energi kinetik adalah energi yang ada hubungannya dengan kecepatan. Kecepatan berarti kita perlu mengetahui kecepatan yang ada di titik B. Kita tulis dulu ya, kita pahami dulu dari persamaannya. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, seperti itu. Nah, di sini kita sudah tahu setengah, masanya juga sudah kita tahu. Yang kita belum tahu adalah kecepatannya. Nah, kecepatan ini bisa kita cari itu dengan apa? Dengan persamaan ini. VT sama dengan V0 plus GT. Yang kedua, S sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Terus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, dari tiga ini manakah yang mungkin kita pakai? Nah, di sini V0-nya kita tahu, V0-nya itu 0. Ya kan? Kenapa? Dia putus, berarti tidak memiliki kecepatan awal. V0 itu kecepatan awal. Oke. Kemudian apa? Yang kita tahu adalah jaraknya. Nah, di sini kan jarak A ke B itu tahu, berarti S-nya atau jaraknya kita tahu 6. Ini meter per second, ini meter. Nah, di situ kan. Terus ini G ya. Nah, percepatan gravitasinya juga tahu 10 meter per second kuadrat. Berarti dari sini
ini tidak mungkin karena kita tidak mengetahui T-nya berapa, sehingga berarti yang bisa kita tulis atau yang kita bisa cari kecepatan di titik B-nya itu dengan persamaan yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GS. VT kuadrat yang kita cari sama dengan V0-nya berapa? 0. Dikuadratkan ditambah 2 kali G-nya berapa? Atau percepatan gravitasinya berapa? 10. S-nya berapa? 6. Sehingga VT kuadrat sama dengan berapa nih? 120. Berarti VT sama dengan akar 120. Seperti itu ya. Nah, ntar ini biar tidak bingung saya garis seperti ini. Nah, setelah kita tahu VT-nya, berarti kita langsung masukkan sini. Berarti setengah dikali masanya 0,5 dikali V. Nah, V di sini adalah V di titik B. V di titik B adalah VT. Berarti akar 120 dikuadratkan. Sehingga bisa ditulis setengah dikali 0,5 dikali 120. 120 dibagi 2, 6 dibagi 2, 1, ya kan? Kemudian ini kita bisa coret seret dengan ini seret, sehingga 5 dikalikan 6, sehingga nilai energi kinetiknya adalah 30 Joule. Seperti itu. Oke, jika kalian masih bingung tulis saja di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat gambar ya, gambar tentang fase bulan. Ya kan, fase bulan. Yang ditanyakan adalah bulan baru dan bulan purnama itu mana saja. Nah, kita perlu pahami di sini nomor 1 ini adalah bulan baru atau bulan new. Berarti yang nomor 1 ya ini. Terus yang nomor 2, nomor 2 itu bergeser 45 derajat. Nah, di sini kita bisa sebut dengan ya. Nah, Washing Kren. Nah, kalau tulisannya pokoknya tulisan dengan pelafalan bisa dicek kembali. Yang ketiga itu ada first quarter ya. Oke, kuartal pertama. Kemudian yang nomor 4 itu disebut ini nomor 4. Nomor 5 ini full. Itu secara bahasa Inggris ya. Terus yang ini 7 itu nomor 8 yang terakhir itu itulah, ini nomor 1 itu new, sorry. Berarti jawaban yang tepat adalah yang 1 dan nomor 5. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita disediakan gambar, kita anggap ini tuas ya, tuas jungkat-jungkit. Yang mana ditanyakan adalah agar tuas tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah menggeser kuas sejauh berapa. Seperti itu kan. Nah, di sini kita perlu pahami, kita harus menggunakan konsep torsi. Torsi itu lambangnya seperti ini, yang mana persamaannya adalah L dikali F. Lengan dikali gaya. Gaya ini juga bisa ditulis dengan atau gimana nulisnya? Gini aja, torsi sama dengan L dikalikan dengan W. Nah, lengan dikali gaya, seperti itu ya, atau lengan dikali beban. Seperti itu, beban ya. Beban itu berat, bukan massa. Oke, kita perlu pahami. Nah, di sini kita diminta untuk agar tetap seimbang. Berarti torsi yang kanan atau torsi yang arahnya searah jarum jam harus sama dengan torsi yang kiri atau torsi yang berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, kita coba. Di sini kita sebut beban, ya kan? Sini beban ya, torsi beban. Torsi beban sama dengan torsi kuasa di sini. Oke. Nah, berarti
Di sini ada satu beban, di sini ada satu kuasa. Berarti L beban dikali berat atau W beban sama dengan L kuasa dikali F kuasa. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung saja masukkan nilai-nilai yang telah kita identifikasi. Yang di sini adalah bebannya 500 Newton, ininya 30, ininya 100. Oke. Berarti L yang beban itu 30 cm. Kita tidak perlu ubah menjadi meter karena nanti sama aja tercoret atau terbagi dikali 500 sama dengan LK yang pertama kita cari, harusnya ini dulu lengannya, dikalikan dengan berapa? 100. Berarti ini kita coret dengan ini. Nah, berarti LK sama dengan 30 kali 5, 150 cm. Nah, oke. Berarti ini adalah 150 cm. Oke. Setelah itu titik tumpu kemudian digeser 10 cm mendekati beban. Berarti ini digeser ke sini. Seret. Nah kan, berarti kita gimana? Yang kedua, torsi beban sama dengan torsi kuasa. Sehingga berapa? 500 kan? Lengan bebannya berat bebannya 500. Nah, digeser berarti 30 dikurangi 10 sama dengan 100 dikalikan dengan LK. Nah, berarti 500 dikali 20 sama dengan 100 LK. Seret berarti LK sama dengan 100 cm. Nah, berarti yang perlu digeser berapa? Kuasa harus digeser sejauh berapa? 150 dikurangi 100, yaitu 50 cm. 50 cm kemana? Mendekati titik tumpu seperti itu. Oke. Nah, jika kalian bingung tulis di kolom komentar.